Selamat petang keluarga Dhamma TV Cahaya Kehidupan, hadir lagi di ruang keluarga Anda. Kali ini rekaman kami ambil di Wihara Dhamma Dipa Arama di Jalan Mojorejo 44 Batu bersama Yang Mulia Samanera Karuna Caro dan Samanera Indah Caro. Bersama beliau berdua ini kita telah mempunyai satu tema, yaitu arti sebuah tanggung jawab. Nah, ini menarik sekali tema kita kali ini karena kita dihadapkan pada kehidupan sehari-hari, mulai bangun dari tidur sampai kelak malam tidur lagi, ada banyak tanggung jawab terus menerus. Nah, ini di mata para samanera ini sebuah arti kata tanggung jawab. Nah, itu apa? Baik, kita sapa dahulu para samanera berdua. Samanera Indah Caro, selamat siang. Terima kasih sudah diberi tempat untuk melaksanakan rekaman untuk Cahaya Kehidupan. Dan Samanera Karuna Caro, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah boleh bermain di Balai Kambang ini. Baik, Samanera, tentang tema kita yaitu arti sebuah tanggung jawab. Ini rasanya keadaan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur kita sudah diberi tanggung jawab minimal melipat selimut. Sebenarnya melipat selimut itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi di situ ada sebuah tanggung jawab. Apa yang ditanggung, apa yang dijawab. Baik, yang pertama kita kepada Samanera Indah Caro. Sebenarnya arti kata tanggung jawab itu apa, Samanera? Silakan. Di sini adalah di mana tanggung jawab ini memiliki makna. Ketika seseorang diberikan suatu tugas, maka dia wajib untuk menyelesaikannya. Seperti halnya tadi dikatakan, ya, anak-anak bangun pagi dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Sebenarnya melipat selimut itu adalah latihan, di mana orang tua memberikan suatu latihan kepada anaknya supaya anaknya itu bisa bertanggung jawab. Ketika misalnya kita tidur, kita menggunakan selimut. Setelah menggunakannya, kita bertanggung jawab untuk kembali merapikannya. Ya, jadi dalam hal ini, tanggung jawab adalah di mana ketika seseorang di sini dilatih untuk menjadi orang yang konsisten. Ketika diberikan suatu tugas, ya, diberikan suatu masalah, maka ia dapat mengatasi masalah atau tugas tersebut. Di sanalah letak tanggung jawab kita sebagai seseorang yang dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi ada konsistensi atau namanya juga tanggung jawab. Jadi ada sesuatu yang ditanggungkan dan yang membutuhkan jawaban. Ya. Artinya itu rasanya tidak tentang diri sendiri, ini akan berkaitan juga dengan orang lain karena tanggung jawab, ya. Dan seperti juga misalnya melipat selimut itu kan kamar-kamar kita sendiri. Ya. Kalau enggak dilipat pun nanti malam pasti bisa tidur. Ya, pasti bisa tidur. Bisa dipastikan begitu. Tetapi ternyata ada sesuatu yang berhubungan juga dengan dunia luar. Misalnya ketika ada tamu yang menengok tanpa sengaja ke kamar kita, maka terlihatlah belangnya itu hanya ada pada selimut. Yeah. Tanggung jawab itu luar biasa sekali. Bagaimana kalau menurut Samanera Karuna Caro, bila seseorang itu melupakan tanggung jawabnya? Iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Samanera Indah Caro, bahwa tanggung jawab itu merupakan sebuah tanggungan yang diberikan kepada orang lain atau diberikan seseorang kepada kita. Di sini kita bertugas untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Nah, bagaimana halnya ketika seseorang melupakan tanggung jawabnya? Apakah yang terjadi ketika seseorang sudah mulai melupakan tanggung jawabnya? Nah, tentunya hal yang terjadi adalah
akan merugikan dirinya sendiri maupun orang yang sudah mempercayai, yang memberikan kepercayaan kepada dia. Contohnya saja, ketika kita diberikan misalkan sebuah tugas, contoh saja sederhana, tugas kuliah misalkan, kita diberikan untuk mengerjakan, kita diberikan batasan waktu. Kita di sini mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab sebagai seorang siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, ketika kita sudah melupakan tanggung jawab kita untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dengan sepenuhnya, maka kita sendiri yang mengalami kerugian. Dan orang lain di sekitar kita pun juga akan merasakan apa akibat ketika kita sudah melupakan, ketika seseorang sudah mulai melupakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang diberikan atau yang diemban, yang dipercayai diberikan oleh orang lain. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Dan sebenarnya ekspresi, ya saya bilang ekspresi dari tanggung jawab itu kan bermacam-macam. Misalnya saja, Samanera sudah menyelesaikan tugas, sudah, Samanera sudah ujian, sudah, yang sudah tanda tangan di sini. Nah ini sebenarnya kan apa ya, realisasi atau hanya simbol ya bahwa saya sudah bertanggung jawab. Atau ketika seorang pasien akan dioperasi, pasien itu sendiri dan keluarganya juga diharuskan menandatangani satu surat operasi, dan di situ dikatakan bahwa ya saya bertanggung jawab bila ada sesuatu yang terjadi pada pasien. Jadi tanggung jawab lebih kepada diri sendiri dan orang sekitar. Jadi bentuk tanggung jawab itu sangat bermacam-macam. Tapi ada juga tanggung jawab yang tidak, tadi Samanera mengatakan tidak dilakukan dengan bersemangat ya, karena mungkin malas atau apa. Nah di sini ada satu, di dalam Dhammapada 112 itu Sang Buddha menjelaskan bahwa walaupun seseorang itu hidup sampai 100 tahun tetapi malas sekali dan tidak punya semangat, maka sesungguhnya dia itu lebih baik hidup sehari saja tetapi berjuang dengan penuh semangat. Samanera Indacaru, bagaimana tentang Dhammapada 112 ini? Ya. Menurut Dhammapada ini, ada arti atau makna dari kata-katanya ini adalah di mana ketika seseorang hidup di dunia ini, seharusnya itu selain memiliki tanggung jawab, hidupnya juga harus bermanfaat. Bermanfaat maksudnya apa? Bermanfaat bagi diri sendiri ataupun juga bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya dikatakan bahwa lebih baik orang itu hidup sehari saja tetapi penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat, maka ia akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain, daripada hidup yang lama kemudian bermalas-malasan, tidak ada semangat, maka kemajuan di dalam batin atau di dalam dirinya itu pun terasa kurang atau bahkan tidak mendapatkan kemajuan. Nah, di sini orang-orang seperti ini dikatakan sebagai, dalam suta, ada suta yang mengatakan bahwa itu sebagai manusia sampah. Karena kenapa? Tidak bermanfaat, tidak memberikan suatu manfaat bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri, serta lingkungannya, hanya bisa merugikan, ya. Oleh karena itu, dalam hal ini maka dalam ajaran Buddha sendiri memberikan suatu aturan atau kaidah, ya, supaya orang itu bisa hidup dengan sesuai dengan bagaimana hidup yang benar. Nah, dalam Dhammapada dikatakan bahwa lebih baiknya orang itu hidup sehari memiliki semangat, memberikan manfaat bagi orang lain daripada hidup yang lama tetapi tidak bermanfaat dan tidak memiliki semangat. Seperti itu. Jadi artinya itu mengefektifkan waktu, ya. Kan banyak itu, kita tuh kemana-mana. Saya pernah ingat teman saya itu kalau sudah besok pulangan, besok ujian, kemana-mana dia bawa buku, tapi tidak dibaca bukunya. Dia cuma ke rumahnya teman, di sana dia ngobrol, bermain, ke rumahnya teman sana, di sana ngobrol dan bermain. Buku yang seharusnya dibaca tidak dibaca. Lebih baik dia tinggal di rumah dan membacanya daripada mana kamu belajar nih Pak buku. Saya ke rumah teman saya. Di sana sebenarnya kalau saya melihat perilaku teman saya itu waktu itu, dia itu tidak terlalu pandai dan mungkin beralasan saja membawa buku supaya boleh dolan oleh orang tuanya, atau dia itu sebenarnya mencari apa ya,
mencari bahasa toh sudah belajar, tapi kenapa saya tidak pandai? Jadi ada alasan-alasan di balik sikapnya itu kalau saya melihat. Terus namanya seperti yang saya bilang tadi bahwa pemberian itu lain-lain. Ada Samanera yang belajar baca seret masuk. Ya. Ada yang belajar sudah dibolak-balik sampai ininya lecet, gak masuk-masuk. Karena seperti yang saya katakan tadi, semua manusia itu membawa apa ya, rezeki juga sudah diberi begini begitu. Kamu dari kelahirannya terdahulu kan. Ya. Jadi seperti juga banyak pelajar yang belajar baca aja sudah masuk. Tapi ada juga yang baru lecet juga tidak masuk. Ada juga yang begitu. Jadi bermacam-macam lah, kalau kan ada yang putih manusia, ada yang hitam, ada yang mukanya bundar, ada yang mukanya panjang, ada yang rambutnya begini, memang bermacam-macam sekali. Dan tentu di dalam tanggung jawab ini juga mempunyai rasa tanggung jawab yang berbeda-beda. Seperti juga dikatakan di dalam Patika ya, Nikaya 3, Patika Sigala Sutta. Suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha di hutan bambu. Pada saat itu si Galaka, putra seorang rumah tangga, bangun pagi dan dia keluar dari Raja Gaha. Dia kemudian menyembah dengan pakaian dan rambut yang basah dan tangan dirangkapkan. Dia menghadap ke timur menyembah, ke selatan menyembah, ke barat menyembah, ke utara menyembah, dan ke bawah, dan kemudian ke atas. Nah, cerita tentang si Galaka ini kita sambung pada segmen berikutnya. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan kisah tentang si Galaka yang dari segmen 1 tadi. Saya ulang sedikit. Suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha, hutan bambu. Pada saat itu si Galaka, putra seorang berumah tangga, bangun pagi dan keluar dari Raja Gaha. Kemudian dengan pakaian dan rambut yang basah, dengan tangan dirangkapkan, dia menyembah ke arah yang berbeda-beda. Menyembah ke timur, menyembah ke selatan, menyembah ke barat, menyembah ke utara, menyembah ke bawah, dan menyembah ke atas. Sang Bagawa yang setelah bangun pagi merapikan jubahnya, membawa jubah dan mangkuknya, pergi ke Raja Graha untuk menerima dana makanan. Melihat pemuda si Galaka menyembah ke arah yang berbeda-beda itu, beliau bertanya dan memberikan pengertian serta bimbingan tentang penghormatan yang terbaik sesuai Dhamma sebagai landasan dari sebuah tanggung jawab. Nah, ini tentang kisah dari si Galaka ini. Menurut Samanera Karunacaru bagaimana tentang itu? Ya, memang demikian tadi yang dikatakan, memang di dalam Sutta Sigalawada Sutta tepatnya. Demikianlah cerita di mana pemuda Sigala ini menyembah kepada 6 arah yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda pula. Nah, sedikit juga diceritakan bahwa sebenarnya kenapa sih pemuda Sigalaka ini menghormat atau menyembah kepada 6 arah itu merupakan warisan dari khususnya ayahnya. Nah, karena dia pemuda Sigalaka ini karena saking hormatnya, saking hormatnya kepada orang tuanya, khususnya ayahnya, jadi menuruti apa yang sudah diwariskan oleh ayahnya tersebut tanpa mengetahui maksud dan tujuannya tersebut. Nah, di sana kan langsung Sang Buddha memberitahu bahwa apa tujuan dari penghormatan tersebut. Nah, dari cerita ini kita juga bisa melihat bahwa bagaimana seorang melakukan penghormatan namun tidak tahu tujuan awal, maka akan hanya melakukannya saja tanpa mengetahui apa makna dari penghormatan tersebut. Namun ketika sudah diberitahu oleh Sang Buddha, maka pemuda Sigalaka ini mengerti bahwa penghormatan yang sesungguhnya ini kemana saja atau tentang apa saja, seperti itu. Jadi
Sang Buddha mengatakan bagaimana itu waktu itu kepada pemuda Sigalaka? Ya, Sang Buddha mengatakan kepada pemuda Sigalaka ini adalah penghormatan kepada enam arah ini merupakan penghormatan yang berbeda-beda. Nah, yang enam arah yang pertama, yang ke atas itu kepada Sang Buddha, kepada Guru Agung Buddha Gautama. Ke bawah merupakan penghormatan kepada bawahan atau seperti halnya pembantu kepada bawahan. Ke timur merupakan kepada sosok ayah di sana. Yang ke barat adalah sosok ibu. Sedangkan yang ke utara itu adalah kepada teman atau kepada teman seperjuangan misalkan, dan sedangkan yang ke selatan itu adalah kepada seorang sahabat ya. Ya, jadi ketika sudah mengetahui hal tersebut, maka pemuda Sigalaka ini mengerti bahwa yang ternyata yang selama ini yang dilakukan adalah benar, tapi karena pengetahuannya yang kurang, tidak mengetahui apa sebabnya melakukan penghormatan tersebut, hanya sekedar melakukan tanpa adanya penghayatan atau perenungan kepada hal-hal yang sudah selama itu dilakukan pada saat belum bertemu dengan Sang Buddha. Tetapi ketika sudah bertemu dengan Sang Buddha, maka semakin memperkokoh untuk melakukan penghormatan dan dengan cara yang lebih sesuai lagi. Begitu ya? Iya. Jadi ternyata orang yang melakukan sebuah penghormatan ya, karena dia menganggap ini tanggung jawab saya kepada orang tuanya, kan begitu ya. Ternyata bila tidak mengerti, dan misalnya saja ayah dari pemuda Sigalaka ini sudah meninggal dunia, jadi sebenarnya penghormatan itu jadinya sia-sia. Menurut Samanera Indacaru bagaimana? Kalau kita melakukan suatu penghormatan itu sia-sia, karena ya tidak dibilang sia-sia sekali sih, tapi rasanya kurang tepat begitulah ya. Mungkin Sang Buddha mengatakan begitu. Bagaimana kisah tentang itu, Samanera Indacaru? Jadi dalam hal ini penghormatan yang disampaikan tadi itu adalah mandat dari orang tuanya, mandat dari orang tua Sigala ini, pemuda Sigala. Jadi orang tuanya ini memberikan, istilahnya penghormatan itu adalah suatu tradisi dalam kehidupan keluarganya untuk menghormat keenam arah itu. Sehingga dalam hal ini karena saking hormatnya pemuda Sigala ini terhadap orang tuanya, sehingga ia melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh orang tuanya, apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga dalam hal ini saya mengatakan bahwa bukan sia-sia, tetapi karena memang pemuda ini memiliki pandangan yang kurang tepat, karena saking hormatnya kepada orang tuanya sehingga dia ini mau melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya, yang walaupun karena pada waktu itu orang tuanya sudah mau meninggal, sehingga dikatakan bahwa ia ingin melakukan penghormatan terakhir dengan apa? Dengan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan. Tetapi salahnya pemuda Sigala ini tidak memahami apa yang diberikan tanggung jawab itu kepada oleh orang tuanya kepada dia. Dia tidak memahami apa maksudnya, hanya sekedar melaksanakan tradisi itu. Sama halnya kita seperti umat Buddha. Kalau kita tidak tahu apa sebenarnya makna ketika kita melakukan puja bakti, maka itu hanya seperti pemuda Sigala yang tidak paham apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Hanya datang ke wihara, baca parita, namaskara, tetapi di dalam batinnya tidak mendapatkan manfaat. Itu sama halnya dengan pemuda Sigala yang belum paham dengan apa yang menjadi tanggung jawab diberikan oleh orang tuanya. Sehingga dalam hal ini seharusnya ya kita sebagai umat Buddha memahami apa sih maksudnya kita melakukan ini, apa maksudnya kita melakukan puja, apa maksudnya kita melakukan aturan-aturan moral dalam agama Buddha. Itu perlu sekali. Karena kenapa? Supaya tidak hanya melakukan saja tanpa paham artinya apa, seperti itu. Jadi harus mengetahui ya. Ya. Padahal ada satu tradisi atau kitab-kitab kuno yang tidak boleh diperdebatkan. Tidak boleh. Pokoknya
gitu ya katanya. Pokoknya ini bunyinya. Udah patok bangkrong, ya ini bunyinya, jangan tanya apa-apa lagi. Don't ask anymore. Udah, ini tidak boleh dipertanyakan. Ini sudah dari leluhur-leluhur dan sudah begini bentuknya. Kamu harus melakukannya, tidak boleh dirubah lagi. Istilahnya itu pokoknya, dan ini patok bangkrong. Ini kan berarti andai kata ajaran Sang Buddha sendiri dipertanyakan, apakah ada tentang bolehkah ajaran Buddha itu dipertanyakan, didebat, didiskusikan, bolehkah? Karena kan banyak ajaran kuno itu pokoknya ini loh ya, udah stop, don't ask again, kayak gitu. Kalau ajaran Sang Buddha gimana? Ya, jadi kalau mengenai ajaran Sang Buddha, ya memang benar yang dikatakan, memang ada beberapa yang seperti itu. Halnya ketika sudah diberikan, tidak boleh menyangkal atau menyanggah tentang apa yang sudah dituliskan. Namun berbeda halnya dengan ajaran Buddha. Saya mengatakan silakan kalau memang ingin mendebatkan atau ingin menggali lebih jauh tentang agama Buddha, atau ingin mempelajari lebih jauh apakah yang dikatakan di sutta ini benar, apakah memang jika saya melakukan hal yang tertera di sutta ini atau yang ada di kitab suci agama Buddha ini, saya bisa mendapatkan manfaat yang sudah ada yang tertulis. Itu bisa kita lakukan karena memang ajaran Buddha lebih menekankan kita untuk, istilah bahasanya ehipassiko, untuk kita itu bagaimana kita untuk membuktikan ketika kita sudah mendapatkan sebuah pengetahuan, maka kita perlu membuktikan secara langsung apakah memang benar halnya. Karena kalau kita melihat memang di sutta-sutta pun banyak sekali dijelaskan tentang cerita-cerita pada kehidupan zaman Sang Buddha yang sangat relevan sekali dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita bisa melihat di beberapa sutta-sutta, bahkan di hampir semua sutta, ketika Sang Buddha memberikan sebuah arahan, memberikan nasihat kepada murid-muridnya, tentu memberikan nasihat yang sesuai dengan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka pada saat ini ketika kita mempunyai sebuah masalah, mempunyai sebuah problem seperti itu, kita bisa melihat kepada sutta ini pemecahannya seperti apa. Maka guru agung kita lebih menekankan kita untuk bagaimana kita bisa membuktikan ajaran tersebut. Seperti yang tertera dalam Kalama Sutta, dikatakan bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa kita sebagai murid Sang Buddha tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk mempercayai begitu saja terhadap ajaran-ajaran yang sudah ada, terhadap kepercayaan maupun kepercayaan itu sudah berlangsung hingga ratusan maupun ribuan tahun. Tapi di mana kita di sini untuk bisa membuktikan apakah memang hal tersebut demikian adanya atau memang hanya sekedar atau hanya memang tertulis di buku tanpa ada bentuk atau wujud yang bisa kita ambil atau bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, di mana ajaran agama Buddha ini terlebihnya lagi kita, supaya ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan, kita bisa untuk menyelidiki, kita bisa untuk mempraktekkan secara langsung dari kebenaran agama Buddha itu sendiri, sehingga nantinya ketika kita mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah musibah, kita tahu jalan keluarnya, kita tahu bahwa yang dikatakan Sang Buddha itu adalah memang semuanya bersumber dari keinginan kita. Jadi kita di sini diajak untuk bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri, untuk bisa membuktikan kebenaran dan bagaimana kekuatan dari apa yang sudah disabdakan oleh Sang Buddha yang menjadi panutan kita hingga saat ini. Iya, ya. Seperti itu. Luar biasa penjelasan dari Samanera Karunacaru. Baik, kita break sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi, kita ulas lebih dalam lagi. Demikian tadi penjelasan dari Samanera Karunacaru. Dan ini tentang tanggung jawab ini sebenarnya hubungan lini masa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan saya kepada Samanera Indacaru, bentuk-bentuk tanggung jawab ini antara siapa dan siapa dan bagaimana, mohon dijelaskan. Silakan Samanera. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai kisah tentang pemuda Sigala
Ya, jadi dia ini diberikan suatu tanggung jawab oleh orang tuanya mengenai penghormatan kepada 6 arah. Tetapi dalam masing-masing arah itu memiliki arti, ya. Jadi sudah dijelaskan tadi, seperti halnya misalnya seperti ini. Setiap 6 arah itu kita memiliki suatu tanggung jawab. Misalnya yang pertama, arah timur itu kepada orang tua. Jadi dalam hal ini kita memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Sebenarnya masing-masing itu memiliki timbal balik. Orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak, sebaliknya anak juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya, mengajari ilmu-ilmu yang sifatnya kemoralitasan. Itu tanggung jawab orang tua kepada anak supaya anaknya bisa sukses di masa yang akan datang atau di masa depannya. Nah, sebaliknya bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua? Tanggung jawab anak kepada orang tua itu adalah ketika misalnya orang tuanya sakit, ya, ketika sudah tua, anak wajib bertanggung jawab untuk merawat. Sehingga apa? Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda tetapi menguntungkan untuk keduanya. Masing-masing bertanggung jawab, ya. Orang tua membesarkan anak, sebaliknya anak juga merawat orang tua ketika sudah tua dan sakit. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tanggung jawab suami kepada istrinya? Ya, jadi dalam hal ini keduanya ini juga memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi menyatukan. Misalnya suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, bertanggung jawab untuk merawat istrinya. Nah, dan sebaliknya apa? Istri juga bertanggung jawab kepada suami dengan apa? Misalnya membuatkan makanan, mencucikan pakaian, itu tanggung jawabnya. Jadi semuanya, keduanya bertanggung jawab dengan tugasnya yang masing-masing, walaupun berbeda, tetapi di situ membuat satu kesatuan untuk mensejahterakan keluarganya. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggung jawab antara guru dan murid. Guru bertanggung jawab kepada muridnya untuk mengajar, menularkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Itu tuh tanggung jawab guru kepada murid. Sebaliknya murid bertanggung terhadap gurunya, kepada gurunya itu apa? Dengan misalnya melaksanakan arahan-arahan dari gurunya, kemudian lebih baiknya lagi bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru kepada anaknya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggung jawab antara seseorang dengan sahabatnya. Jadi dalam hal ini, dalam agama Buddha dikenal sebagai kalyanamita atau sahabat baik. Ada suatu ungkapan yang sangat saya senang. Dia mengatakan seperti ini: sangat sulit mencari teman yang baik, tetapi lebih sulit menjadi teman yang baik. Kita memang sulit mencari teman yang baik karena kita hanya mau memenuhi keinginan kita. Tetapi coba tanyakan, bisa tidak Anda menjadi teman yang baik? Nah, dalam hal ini keduanya memiliki tanggung jawab. Misalnya saya dengan Samanera Karunacaru berteman, saya bertanggung jawab juga membantu dia dalam menyelesaikan tugasnya, membantu dia ketika ada masalah. Itu kalyanamita. Sebaliknya dia juga memiliki tanggung jawab yang sama kepada saya, membantu saya ketika ada masalah, ya, membantu menyelesaikan tugas-tugas apa yang diberikan. Sehingga apa? Keduanya sejalan. Kita bisa menjadi kalyanamita, menjadi sahabat yang baik. Itu 4 tanggung jawab yang pertama. Kemudian yang kelima adalah di mana tanggung jawab seorang pemimpin kepada bawahannya. Ini untuk yang arah bawah. Jadi dalam hal ini pemimpin bertanggung jawab untuk misalnya ketika bawahannya memiliki masalah, memiliki suatu tugas yang berat, sulit untuk dikerjakan. Jadi atasan tugasnya apa? Mengarahkan bawahannya untuk bisa menyelesaikan tugas atau memotivasi supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Sebaliknya, bawahan juga memiliki tugas dan tanggung jawab kepada atasannya dengan apa? Misalnya mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, ya, membantu atasannya mengerjakan tugas-tugasnya. Itu kewajiban dari bawahan kepada atasan. Jadi masing-masing memiliki
tugas yang berbeda tetapi tujuannya sama. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ini, yaitu pada arah atas, di mana kita ya sebagai seorang petapa yaitu memiliki sinkronisasi dengan seorang perumah tangga. Jadi bagaimana tugas seorang perumah tangga terhadap seorang petapa atau seorang pabajita atau kepada sang Buddha sekalipun. Jadi di sini dalam hal ini seorang perumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok petapa seperti halnya makanan, jubah, obat-obatan, kemudian dengan tempat tinggal. Ada 4 kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab umat ya atau perumah tangga kepada yang dikatakan sebagai petapa. Dan sebaliknya, seorang petapa atau seorang biku, samanera, seorang pabajita memiliki tugas untuk memberikan contoh dalam bersikap, dalam berucap, dalam berpikir. 3 hal ini memiliki tugas untuk mengarahkan bagaimana supaya umatnya bisa melakukan hal ini dengan baik, berucap baik, berpikir baik, dan bertingkah laku yang baik. 3 hal ini mengarahkan umatnya seperti demikian. Kemudian dengan contoh yang diberikan sehingga umatnya bisa mengikuti ya, mengikuti apa yang menjadi tingkah laku petapa atau yang dianggapnya suci, sehingga itu akan menjadi alat untuk ditiru ya. Jadi dalam hal ini kita mengetahui mungkin di dalam media-media massa kita mengetahui banyak pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang kelihatannya radikal. Di sini kita sebagai umat Buddha, seorang samanera, seorang pabajita, harusnya kita menjadi orang yang dikatakan itu memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Tidak mengarahkan umatnya untuk menjadi radikal, tidak mengarahkan umatnya untuk berlaku atau bertingkah laku hal-hal yang buruk, membuat masalah. Jadi di sini kita sebagai pabajita, kita mengarahkan umat untuk berlaku baik dengan cara apa? Bukan hanya dengan ucapan. Kita pandai bicara, mengarahkan umat untuk melakukan hal-hal baik, tapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, itu namanya omong kosong. Tetapi ketika Anda atau ketika seorang pabajita bisa berucap atau mengarahkan umatnya dengan hal-hal yang baik, kemudian bisa mempraktikannya, saya yakin para umat pasti akan segan dan pasti akan mengikuti tingkah laku serta cara berucap maupun berpikir orang yang menjadi panutannya. Seperti itu. Jadi ternyata kesenioran ini punya lebih banyak tanggung jawab daripada junior. Misalnya seperti seorang anak kecil ketika dia datang ke wihara misalnya, dia menangis keras-keras karena dia tidak mengerti tanggung jawabnya. Tetapi berbalik dengan hal itu, Samanera tadi juga mengatakan umat yang radikal ini sebenarnya juga tanggung jawab dari kepala umatnya ya. Jadi kepala umat ini mengarahkan umat kemana. Bila umat ini melakukan hal yang radikal, merusak, melakukan pembunuhan terhadap sesama ataupun merusak fasilitas umum, maka sebenarnya perilaku dari kelompok umat ini tanggung jawab dari kepala umatnya ya. Nah ini karena kesenioran, sebenarnya kesenioran itu adalah tanggung jawab. Ada satu kata yang mengatakan makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Nah, ini kemarin juga kisah dari seorang teman saya itu bercerita, iya ketika saya sekarang berada di atas seperti ini, hantaman dulu dia itu tetangga saya yang sangat baik kepada saya, teman bermain-main. Tetapi ketika saya sudah menjadi tinggi begini, dia ikut-ikutan menghantam. Jadi orang tinggi, anginnya juga keras. Pohon yang tinggi, anginnya juga keras. Jadi bila Anda ingin mencapai satu cita-cita, jangan instan ya. Misalnya ijazah beli, itu instan kan. Tetapi cobalah betul-betul membangun satu fondasi yang kuat sampai Anda betul-betul tinggi. Karena dari bangunan kesuksesan yang dibangun tahap demi tahap itu, Anda sudah ada pengalaman
ketika digoncang di level 7 misalnya, oh caranya begini, digoncang lagi di level 8, oh caranya begini. Begitu Anda sampai di puncak di level 10, ketika ada goyangan level 7, Anda udah pengalaman, oh caranya tahu deh kalau level 7. Nah, memang semakin tinggi pohon, semakin deras anginnya, karena tanggung jawab itu memang diambil oleh orang-orang yang tahan apa tadi? Tahan kritikan, tahan bantingan, tahan segalanya. Bila Anda mengatakan, enggak lah, aku hidup begini saja sudah cukup, saya tidak mau berusaha lagi karena sudah senang kok hidupku, maka jadilah Anda seperti itu. Sebaiknya Anda menyukai tantangan. Bila ini terlihat mudah, carilah yang lebih sukar. Karena Anda berarti sudah lulus dengan yang ini, cari yang lebih sukar. Tetapi kalau ini terlalu sukar, aduh nggak mampu, cobalah dengan yang mudah-mudah ini untuk berjalan ke yang sukar itu. Ini filosofi luar biasa. Bahkan ada satu filosofi lagi yang mengatakan ratusan mil, ribuan mil itu akan terjalani dimulai dari satu step langkah. Kalau langkah ini nggak dijalani, tidak akan mampu mencapai yang ribuan mil tadi. Jadi langkah awal ini sebenarnya adalah bentuk dari harapan dan tanggung jawab seorang manusia menuju yang lebih jauh atau lebih besar. Tetap di Dhamma TV, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita pada segmen berikutnya. Kita lanjutkan pada segmen berikut ini. Kali ini tentang tanggung jawab dan kewajiban ya. Jadi orang itu kadang bingung. Ini yang saya kerjakan ini kewajiban, tapi kok ya tanggung jawab. Begitu kadang-kadang. Saya ini melakukan kewajiban saya, kenapa? Sudah melakukan kewajiban kok ya masih dibebani. Ayo nanti ya sudah kerja. Nah, lihat salah lah aku mesti. Nanti begitu kadang-kadang orang itu sudah ngerjakan ditanggungi jawab lagi. Jadi ini di sini ada sesuatu yang bedanya, kewajiban dan tanggung jawab itu sebenarnya apa? Samanera Karunacaru, silahkan. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi, memang kebanyakan orang masih menganggap sebuah kewajiban itu sama halnya seperti tanggung jawab. Karena dimana ketika mendapat sebuah tugas atau mendapatkan sebuah mandat dari seseorang, akan menganggapnya sebagai kewajiban maupun sebagai tanggung jawab. Nah, di sini memang seperti yang dikatakan tadi, kalau kita mengatakan kepada tanggung jawab, memang ini lebih kepada personal individu yang melakukan. Kalau kewajiban ini lebih kepada kewajiban bersama. Di sini saya memberikan contoh yang sederhana saja. Seperti halnya pada saat saudara-saudara masih sekolah dulu, ada istilahnya jadwal kelas atau jadwal piket. Nah, di sana dibagi hari Senin, hari Selasa sampai hari Sabtu diberikan tugas masing-masing. Hari Senin si A dan si B yang bertugas, hari Selasa si C dan si D. Nah, di sini yang bertugas pada saat hari itu merupakan tanggung jawab untuk membersihkan kelas tersebut. Nah, berbeda halnya dengan kewajiban. Kewajiban di sini adalah seperti halnya tadi, ketika si A dan si B sudah membersihkan kelas tersebut, maka sudah menjadi kewajiban satu ruang kelas tersebut untuk menjaga kebersihan. Jadi memang kewajiban ini lebih kepada semua atau mencangkup kepada semua yang bernaung di dalam sebuah instansi tersebut. Sedangkan tanggung jawab ini memang lebih kepada personal seseorang. Contohnya lagi misalkan kepada lembaga, misalkan lembaga sekolah. Ada istilah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan dari sekolah tersebut, entah itu dari pelajaran, dari peraturan-peraturan, dari penegakan disiplin. Sedangkan kewajiban di sini adalah menyeluruh kepada siapa saja yang berada di sekolah tersebut, baik itu guru maupun murid-muridnya mempunyai kewajiban bersama untuk bagaimana untuk bisa mencapai visi yang sudah ditentukan. Maka semua yang ada di sekolah tersebut mempunyai kewajiban untuk bisa mencapai dengan cara apa ya? Dengan cara bekerja sama dalam hal guru memberikan pelajaran, siswa memberikan materi.
Nah, sama halnya dengan Guru Agung kita Buddha Gautama. Guru Agung kita Buddha Gautama sudah menjalankan tanggung jawabnya ketika sudah menemukan ajarannya, sudah memberikan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa hidup lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Jadi di sini kita sebagai murid Sang Buddha, sebagai murid yang akan meneruskan ajaran dari beliau, kita mempunyai kewajiban bersama untuk bagaimana kita bisa mempraktekkan, bisa menjalankan apa yang sudah diwariskan kepada kita agar nantinya kita bisa lebih maju di dalam menjalankan kehidupan yang selanjutnya, seperti itu. Ya, jadi di sini ini kewajiban dan tanggung jawab itu lain ya, lain tapi sama ya. Apa ya namanya ya? Berbeda tapi tak sama. Beda tapi tak Ya, sama. berbeda tapi tak sama. Karena sebenarnya sebuah tanggung jawab itu menuntut suatu jawaban ya. Sebuah tanggung jawab itu menuntut jawaban. Misalnya, lu tanggung jawabnya siapa? Balik kambang ini kebersihannya siapa yang piket? Kan begitu ya. Jadi sehingga yang piket ini akan mempunyai tanggung jawab lebih besar dari yang tidak piket. Sekalipun kebersihan kuti ini juga tanggung jawab semua. Ya, tapi di sini rupanya ada pembagian tugas yang berbeda sehingga ada tanggung jawab di hari itu yang lebih ditanggung jawabkan pada seseorang. Lain lagi dengan ada satu kata ini yang menarik sekali tentang tanggung renteng. Pernah dengar? Tanggung renteng ini biasanya diberikan, ini pinter-pinternya sebuah koperasi. Koperasi itu kan maunya, ini saya berjualan uang ya, saya berjualan uang atau barang, dan ini anggota-anggota ini juga dari yang beli barang ini sendiri, kan begitu. Bentuk koperasi itu kan usaha bersama, ngumpulin duit, semua orang mengumpulkan uang di sini, uang ini dibelikan barang, kemudian dibeli lagi oleh orang-orang yang sama. Nanti ada keuntungan. Karena orang-orang sendiri, maka ada istilah tanggung renteng, di mana misalnya kita ini berlima sekelompok. Bila saya tidak membayar, maka yang 4 ini bertanggung jawab membayar seperempat dari saya. Jadi saya yang tidak membayar akan ditanggung renteng oleh 4 orang teman saya yang lain, sehingga terpaksa harus bayari Bu Hani karena Bu Hani misalnya sedang ada masalah begitu. Itu adalah yang disebut tanggung renteng. Nah, ini juga bentuk dari komitmen awal. Jadi gimana? Oke, kalau misalnya ada sesuatu terjadi, oke, kita tanggung bersama, kita gotong royong bersama. Ini bukan tidak baik, tapi cukup baik karena ada rasa persaudaraan, sehingga saya pun ketika melihat, aduh, saudara-saudara saya membantu saya seperti itu, kapan kelak pun saya akan berganti membantu saudara yang lain, sehingga kita tetap dalam satu mata rantai. Ini sebenarnya juga satu kekuatan dari sebuah tanggung jawab yang disebut tanggung renteng pada sebuah koperasi. Bentuk-bentuk semacam itu sebenarnya banyak dan bisa dikembangkan, seperti juga kehidupan Samanera. Seperti juga saya itu kalau melihat kehidupan Samanera tidak jauh berbeda dengan kehidupan taruna. Ya, taruna di angkatan militer itu ya, angkatan laut, angkatan darat, mereka bekerja keras. Kadang-kadang di siang hari semua orang tidur, Samanera bekerja. Harus kuliah kan? Semua orang sudah tidur, malam Samanera masih punya kerja. Menyapu, mengerjakan tugas apa. Karena semakin rendah tingkatannya semakin berat kan pekerjaannya. Karena memang harus ada apa yang disebut hierarki, penghormatan terhadap yang lebih tinggi. Harus ada itu kan. Jadi taruna pun jaga begitu. Pangkatnya paling rendah, pekerjaannya paling rendah. Ya, hampir tidak pernah boleh bilang tidak ketika diperintah. Dia harus siap 24 jam.
bahkan disuruh menemani, kamu tidur berdiri ya, saya tak tidur di sini karena namanya tentara juga pekerjaannya berat kan ya. Jaga saya mau tidur, siap. Jadi dia tidur sambil berdiri, itu pun dilakukan demi ketahanan tubuh, ketahanan mental, dan rasa hierarki. Atasan, apapun bentuknya biarpun setingkat, adalah atasan. Di Samanera kan juga begitu kan? Iya. Ya kan? Senior jelas mendapat penghormatan lebih dari junior. Ini sebenarnya ini perlu sekali dikembangkan lagi sebagai tanggung jawab seorang junior terhadap senior, senior terhadap junior. Di dalam bahasa Jawa itu sudah ada hierarki itu. Jadi ketika seseorang mengatakan suwun gitu ya, suwun artinya terima kasih, itu sebenarnya selevel artinya suwun, oke. Tapi ketika seorang bawahan terhadap atasan, jangan misalkan masih gitu, dia akan mengatakan matur suwun atau matur nuwun. Nah itu misalnya saya terhadap atasan saya begitu, matur nuwun. Tapi ketika saya berbicara dengan Bante, di situ ditambahi matur sembah nuwun, tambah sembah ya kepada orang tua, matur sembah nuwun, guru-guru matur sembah nuwun. Di situ ada kata suwun ya, mau dengan teman suwun ya, oke suwun, sudah cukup. Tapi ketika diberi oleh senior ya, senior gitu, atau tetangga yang lebih senior, oh matur nuwun, artinya matur suwun, ada bentuk itu. Ketika diberi oleh raja, oleh pendeta, oleh Bante, oleh biku, oleh orang tua, oleh guru, katakannya ditambahi begini, matur sembah nuwun. Nah itu harus hati-hati Samanera, karena apa yang Anda katakan menunjukkan kelas Anda ya. Tidak gampang mengeterapkan hal ini, sehingga dahulu Belanda itu tidak terlalu berani berbahasa Jawa. Karena begitu salah, raja itu sudah bencinya setengah mati. Karena itu kalimat itu kan kalimat seperti Samanera ini kan pelaku keraton. Iya. Apa yang Anda lakukan ini, duduk di bawah, bernamaskara, bersembah, itu semua ajaran keraton. Karena memang Sang Buddha, guru kita itu adalah pangeran, raja keraton. Dia itu king dari sebuah keraton, di mana otomatis ajaran keraton diajarkan oleh Sang Buddha di dalam ajaran-ajarannya. Begitu indahnya ajaran itu. Indah bukan? Bagaimana kita biasa duduk di bawah, bagaimana junior kan duduknya lain dengan senior, duduknya aja udah lain ya kan. Junior tidak akan berani menduduki saja loh ya, menduduki saja area. Senior kan tidak berani. Dan di situ perlunya penghormatan. Di dalam ketentaraan itu sangat diterapkan. Karena misalnya seperti angkatan laut, kalau misalnya kepala atau nahkoda ini kapal ya seberapa besar. Nah kalau semua berontak berani sama dia, tenggelam kapal itu, sudah jadi sudah dikudeta di tengah laut. Itu makanya bentuk hierarki di angkatan laut juga demikian keras, karena bagaimana seorang nahkoda atau kepala kapal itu dia harus sangat dihormati, karena memang demikian hierarki, ada bentuk tanggung jawab sebagai manusia dan di jenjang dan hierarkinya. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ternyata hidup itu adalah sebuah tanggung jawab. Sejak kita pagi hari membuka mata untuk beraktivitas, sudah ada banyak tanggung jawab yang berada di depan mata kita. Karena sebenarnya hidup tidak lepas dari sebuah tanggung jawab. Mengapa dinamakan tanggung jawab, sesuatu yang ditanggung dan untuk dijawab? Sebenarnya ini adalah rule atau hukum atau aturan supaya manusia tidak melakukan kesalahan, tidak melenceng dari norma, aturan, hukum, syarat yang berlaku saat itu. Jadi di sini perlunya sebuah tanggung jawab itu diberikan kepada seorang manusia.
Tetapi di dalam kehidupan itu banyak sekali yang disebut, tadi di awal segmen pertama tadi ada sebuah yang disebut tanggung jawab bersama. Nah, menurut Samanera Indah Charu, tanggung jawab bersama itu bagaimana? Silahkan. Ya, untuk tanggung jawab sendiri yang dikatakan tanggung jawab bersama, di mana dalam hal ini kita bersama-sama memiliki suatu tanggung jawab. Ya, seperti halnya seorang yang masuk dalam kemiliteran, ya, di mana ketika dikatakan bahwa ketika diberikan suatu tugas, ini tugas secara bersama-sama atau tanggung jawab secara bersama-sama, tetapi ada yang melakukan kesalahan, maka itu akan dikenakan sanksi atau hukuman secara bersama. Sebenarnya ini sangat bagus, karena kenapa? Ini ada suatu tujuan di belakang, di balik itu ada suatu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mempererat kerjasama. Ketika misalnya ada seseorang yang mengalami suatu permasalahan, di mana teman-teman lainnya ini turut membantu bagaimana supaya masalah itu terselesaikan. Seperti misalnya ini pengalaman Samanera dulu ketika baru masuk ke sini, ditabis menjadi Samanera, pada waktu itu belum memiliki nama. Nama ini dikatakan nama Pali, ya, nama dari bahasa Pali. Nama Samanera Samanera Indah Charu. Ini nama ini butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Karena kita harus bisa menguasai atau menghafal yang namanya di dalam Winaya itu dikatakan sebagai tingkah laku, tata laku dalam bertindak. Ya, jadi dalam hal ini kita dalam satu angkatan itu kita diberikan tanggung jawab untuk bisa menghafal. Jumlahnya itu ada 75. Dalam bahasa Pali 75, kemudian terjemahannya 75. Sehingga total yang harus dihafal itu ada 150. Sangat banyak dan sangat berat. Tetapi ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan apa yang dikatakan oleh para biku atau para senior kami ketika memberikan tanggung jawab seperti ini, beliau mengatakan ketika misalnya ada teman kamu nanti yang tidak bisa menghafalnya, maka semuanya tidak akan diberikan nama. Sehingga di sini apa? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama-sama menyelesaikannya. Ada teman yang bermasalah dalam hal menghafal, kita beri motivasi, kita beri dorongan supaya bisa lebih bersemangat untuk menghafalnya. Ini pengalaman. Ini sangat bagus karena tujuannya untuk mempererat kerjasama masing-masing tim. Dalam tim ini sangat bagus diterapkan, sehingga kenapa dalam militer ini diterapkan sebenarnya untuk melatih disiplin mereka, untuk melatih kerjasama mereka. Ketika misalnya nanti bertempur ke medan perang, bisa kerjasama dengan baik. Karena ketika misalnya temannya mengalami suatu masalah, ya, tidak dibantu, maka semuanya akan mengalami kerugian. Sama halnya ketika kita sebagai seorang pabajita memperjuangkan nama, juga butuh tanggung jawab bersama serta kerja sama, seperti itu. Nah, misalnya ya ini Samaneranya ada berapa dari 150 hafalan tadi? Kita ada 15 Samanera. Apakah tidak bisa itu berbagi? 10-an deh. Itu tidak bisa, sudah harus memang. Harus bisa semua ya. Harus bisa semua. Oh gitu. Wah, ini nanti saya dimarahi Yang Mulia Bante Kandi Pak Bu Hani ini. Ya mungkin seperti itulah bentuk kerjasama dari suatu kelompok itu apa? Semakin sering atau semakin solid kerjasama ini, maka ini akan sangat membentuk satu kekuatan. Semakin solid, semakin membentuk satu kekuatan. Jadi satu orang masih lebih baik daripada sendiri, masih 2 orang. Kalau 3 orang akan lebih baik, 4 orang lebih baik lagi, 5 orang. Jadi semakin banyak orang itu solidnya akan lebih baik. Tapi tentu dengan satu komando. Ada satu orang yang mengatakan ini harus begini, maka ikatan dari beberapa kelompok orang ini itulah yang terbaik, akan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Banyak pikiran, banyak orang yang berpikir di dalam satu komunitas akan membuat satu kekuatan. Banyak gerak di dalam satu komunitas akan membuat satu kekuatan yang penuh. Nah, ini bentuk dari
tapi di situ juga ada yang disebut tanggung jawab. Nah, biasanya tanggung jawab ini sama tadi mengatakan tanggung jawab bersama. Satu salah, maka satu regu ini kena masalah semua. Berarti seolah-olah satu regu ini tidak bisa menjaga temannya ini untuk supaya tidak salah. Jadi ketika salah pun mereka akan mengatakan, siapa tadi yang salah? Misalnya, oh yang salah Doni gitu. Oh iya, siapa yang bilang Doni tadi? Oh, kamu yang bilang Doni, iya. Oke, yang bilang Doni, iya. 3 orang, oke kesini bantu Doni untuk push up. Jadi yang push up 4 Doni jadinya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka merasa, aduh jangan salah, jangan salah. Ketika Doni suatu hari tidak ada di dalam suatu barisan, maka teman yang lain akan menutupi bagaimana Doni bisa masuk diam-diam kepada barisan dan tidak apa-apa. Soalnya barisan dari tadi utuh, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Semua kelihatannya diem aja gini, padahal Doni sudah masuk. Tadi tidak ada, karena Doni menyelesaikan suatu pekerjaan misalnya untuk mereka semuanya. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama yang bagus. Sebenarnya kerjasama juga kita bisa melihat di sebuah koreografi, ya, koreografi di lapangan misalnya. Bagaimana mereka membentuk tulisan Indonesia Jaya, mereka menari-nari di tengah lapangan dengan bentuk-bentuk itu sampai terbentuk sesuatu yang bisa dilihat. Oh, mereka ini bukan kerjaan 1 orang, kerjaan 1000 orang bisa membuat tulisan demikian indah, membuat bentuk-bentuk yang demikian indah. Nah, disinilah perlunya satu komandan yang bertanggung jawab terhadap gerak dari banyak orang. Ada lagi bentuk tanggung jawab yang misalnya saja membawa nama orang tua, membawa nama alma mater. Bagaimana? Samanera Karunacaru, bila ada Samanera atau siapapun atas nama alma mater melakukan sesuatu yang salah, atas nama desanya, iya orang dari daerah situ tuh kok suka salah ya, padahal yang salah cuma 1 loh, berabad-abad yang salah cuma 1, tapi dia sudah membawa nama desanya. Bagaimana Samanera Karunacaru? Ya, jadi memang seperti yang dikatakan tadi, memang dalam kita berkelompok maupun hidup berkelompok, bermasyarakat, atau bahkan mungkin pada saat pengalaman saudara-saudara sekalian ketika berada di sebuah lingkungan yang dimana dituntut untuk bekerja sama. Nah, ketika melakukan sebuah kesalahan, maka yang disorot pertama kali adalah memang pribadi dari yang melakukan tersebut. Namun tidak terlepas itu juga yang ditanya bahwa alma mater ataupun dia berasal dari mana. Seperti halnya misalkan ketika kita pada saat kami sebagai seorang Samanera di sini belajar di Padepokan Dhamma Dipa Rama ini, khususnya saya dari Lombok, misalkan ketika banyak hal yang terjadi di sini ketika misalkan mendapatkan sebuah apresiasi atau melakukan suatu kesalahan, memang yang pertama yang disorot adalah siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Otomatis itu kena kepada pribadi yang melakukan. Namun yang kedua yang ditanyakan, dia itu berasal dari mana. Jadi seolah-olah ketika seorang melakukan kesalahan, yang kena adalah semua orang atau semua siapapun yang bertempat tinggal yang satu daerah dengan yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi di sini memang pada saat kita bersosialisasi kepada masyarakat, entah itu kita membawa nama lembaga, membawa nama alma mater, kita sudah diberikan tanggung jawab yang besar sekali untuk bagaimana kita bisa menjaga tugas dan bagaimana supaya kita bisa mengemban tugas dengan baik. Sederhananya saja ketika kita, walaupun kita dari kecil, kita sudah diberikan tanggung jawab untuk menjaga nama keluarga kita, nama baik keluarga kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka yang ditanyakan itu anaknya siapa. Jadi secara tidak langsung melihat kepada keluarga kita. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tanggung jawab di sini tidak hanya hal-hal yang negatif demikian, namun halnya ketika kita mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan sebuah apresiasi atau hal yang baik pun, kita juga akan bisa membawa nama baik karena kita juga secara tidak langsung membawa atau mengembang tanggung jawab dari keluarga ketika kita mendapatkan sebuah
misalkan penghargaan dari orang lain, maka yang ditanyakan itu anaknya siapa. Jadi secara tidak langsung nama keluarga kita juga bisa naik atau bisa dibanggakan seperti itu. Dan halnya yang perlu kita miliki di sini adalah bagaimana kita mempunyai tugas, bahwa halnya kita melakukan apapun kita sudah diberikan tanggung jawab secara tidak langsung. Adalah tanggung jawab yang paling kecil adalah menjaga nama baik keluarga kita, yang dimana ketika kita melakukan apapun, melakukan sesuatu, segala hal apapun, kita harus bisa melakukannya dengan usaha yang terbaik yang kita miliki, sehingga apa yang kita lakukan nanti tidak menimbulkan penyesalan. Untuk bagaimana kita bisa menjalankannya sehingga nantinya akan bisa untuk kita terapkan dan menjadi pelajaran di kehidupan kita yang selanjutnya. Luar biasa sekali. Jadi kita terapkan di sini untuk menjadi bekal pada kehidupan berikutnya. Bisakah itu terjadi? Tetap di Dharma TV, kita kupas lagi sesudah break sejenak ini. Kita sampai pada segmen penutup, yaitu segmen 6 tentang arti sebuah tanggung jawab. Setiap manusia itu ketika dia masih di dalam rahim ibundanya, dia sesungguhnya sudah mempunyai tanggung jawab, yaitu dia harus keluar dari tempat bersemayamnya selama 9 bulan. Tanggung jawabnya adalah dia keluar dari rahim ibundanya dan berkarya menjadi seorang manusia. Nah, di sini ada juga karya yang mengatakan bahwa nggak berkarya juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak berkarya nggak apa-apa, kamu aja lah sama Nera yang berkarya. Kalian orang muda, kalian sudah masuk kebudayaan juga, berkaryalah, bikin buku yang bagus lah tentang Sang Buddha, atau bagaimana membuat patung Sang Buddha paling tinggi sedunia, berkarya. Saya enggak ada yang salah kan? Enggak salah kan? Tetapi alangkah naif, alangkah tidak bergunanya hidup saya. Betapa saya tidak berguna sebagai manusia. Saya tidur aja. Oke, kalian orang muda berkaryalah, sana sekolah sana. Saya orang tua tidur aja. Betapa tidak bergunanya seseorang yang tidur saja, tidak ada apa-apanya, tidak salah. Hidupnya sama, jumlah makannya sama dengan sama Nera, satu piring sama, jumlah menghirup hawanya sama. Tetapi saya hanyalah manusia yang tidak bermanfaat karena saya tidak bisa memberi sesuatu kepada dunia ini, kepada orang lain. Tapi sama Nera Insta membuat buku yang bagus-bagus untuk dibaca sampai kelak di 7 turunan. Sama Nera satunya membangun patung Buddha yang tinggi yang bisa dinikmati di seluruh dunia, mendatangkan devisa negara. Luar biasa. Tapi saya nggak dosa, saya tidur kok, cuma tidur aja, nggak dosa kan? Nggak dosa. Tetapi apa yang saya hirup, apa yang saya makan sama jumlahnya dengan sama Nera yang lain, tetapi saya telah menyia-nyiakan dengan diri saya sendiri karena saya tidak mempunyai satu karya pun di dunia ini. Kalau orang Jawa bilang itu, jadi dia itu hanya jadi bangke tak berguna, bangke tidur. Jadi dia sama sekali tidak berguna, tidak ada gunanya. Nah, sehingga orang semacam tidak layak diberi tanggung jawab. Dunia ini berputar, ada min, ada plus, ada orang baik, ada orang buruk. Tetapi orang yang seperti ini, dia tidak baik juga tidak buruk loh ya, dia nggak ngapa-ngapain. Tetapi dia kalau misalnya dia itu sebuah di dalam perputaran roda dharma, di dalam cokro manggilingan dunia, di dalam plus minus gerak hidup manusia ini, dia ada di tengah-tengah dan dia cuma nyereti aja. Yang seharusnya lancar, tetapi karena ada dia jadi lemot. Yang seharusnya lancar bisa saja karena dia hanya tidur dan tidak berguna. Ada yang salah, ada yang rusak pada mesin ini tadi. Sama Nera tentang apa yang seharusnya diperbuat seorang manusia dalam rangkaian kehidupan yang kalau saya bilang sejagat raya, karena sesungguhnya manusia juga berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, apakah itu
dewa-dewi ataupun juga makhluk-makhluk di bawah kita. Silahkan menurut Buddhis bagaimana? Ya, jadi dalam hal ini tadi sudah dikatakan problem, ya. Ketika seseorang itu melihat temannya berkreasi, melihat temannya berkarya, tetapi dia hanya diam. Dia memang tidak melakukan keburukan, tidak juga melakukan kebaikan, berada di tengah-tengah, katanya seperti itu. Tetapi kalau seseorang mengembangkan hal-hal tersebut, tidur, makan, tidur ini tidak beda halnya dengan babi, ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya dia itu sudah mengembangkan yang namanya kemalasan. Dan kita mengetahui bahwa hidup ini keras. Maksudnya apa? Hidup di zaman modern itu, kita itu hidup secara bersaing. Bersaing dengan orang lain dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal kreativitas, kita bersaing. Ketika kita tidak bisa bersaing dengan itu, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Kalau menjadi orang yang seperti dikatakan tadi malas, mengembangkan kemalasan, tidur-tidur, mau sampai kapan menjadi orang seperti itu? Dan tentunya itu tidak dibutuhkan. Di negara, di dunia, di alam semesta itu tidak dibutuhkan. Memang kita mengetahui bahwa ketika seseorang tidak melakukan hal buruk atau hal baik, itu tidak menjadi masalah. Tetapi sebenarnya semua orang itu sudah memiliki tanggung jawab. Karena kenapa? Kita tinggal di dunia ini, tinggal di alam semesta ini, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaganya, untuk merawatnya, dan untuk melestarikannya. Ketika kita bermalas-malasan, ya, bermalas-malasan, tidak mau bersosialisasi, tidak mau membantu sesama, sehingga sebenarnya itu kita tidak melakukan sebuah tanggung jawab. Kita hanya hidup seperti orang yang dikatakan ya seperti bangkai. Bangkai sudah menjadi bangkai, tak berguna pula. Nah, oleh karena itu, orang-orang seperti ini patutnya itu harus diberikan suatu arahan. Apa sih makna kehidupan sebenarnya? Ya, seperti dikatakan tadi di dalam Dhammapada, lebih baik seseorang hidup sehari tetapi memiliki semangat dibandingkan seseorang yang hidupnya lama tetapi tidak bersemangat dan tidak memiliki manfaat. Sama halnya dengan orang yang dikatakan tadi. Adalah orang yang tidak bermanfaat, hidupnya lama kemudian tidak bermanfaat. Nah, ini yang menjadi sebuah problem mengapa ya orang-orang ini tidak akan bisa maju untuk kedepannya. Hidup ini keras, ingat, hidup ini penuh persaingan. Ketika terus kita menjadi orang yang malas, maka tidak akan ada kemajuan bagi diri kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya jangan membiarkannya, jangan membiarkan kemalasan menyelimutimu. Jangan dibiarkan kemalasan menyelimutimu. Ketika kemalasan ini kau nikmati, ketika kemalasan ini kau turuti, maka ada sesuatu yang hilang, yaitu minimal waktu. Kita kehilangan sesuatu. Waktu itu tidak bisa kembali, tidak bisa diijoli, ya kan? Misalnya waktunya apa ini? Oh, ini hari ini pada detik-detik ini adalah Waisak. Tapi kamu tidur. Aduh, Waisak tahun lalu itu loh saya kehilangan. Saya nggak ngapa-ngapain. Dan apa Waisak itu kembali lagi? Enggak loh. Tahun berikutnya ganti kan jamnya ya. Nah, itulah jadi waktu tidak bisa kembali. Maka ada satu kata-kata di dalam ranah buku Keraton Jawa ya, itu yang mengatakan kerjakanlah sesuatu yang mengenakkan orang lain. Mengenakkan, kerjakan sesuatu yang mengenakkan orang lain. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang enak untuk orang lain, jangan enak di aku, nggak enak di lo, nggak apa-apa deh, gitu ya. Apa untukku, tapi kalau kamu kena akibat karena aku lagi enak, ya maklumlah, EGP emang berpikirin. Sama Nera, silahkan. Iya, jadi memang demikian ya. Memang pada saat kita melakukan sebuah hal yang dikatakan tadi, pada saat maupun orang yang melakukan hal yang hanya bermalas-malasan memang tidak memberikan dampak kepada orang lain maupun kepada diri. Tapi ya dikatakan memang minimal yang berkurang adalah waktu, karena waktu ini tidak bisa kita putar lagi. Waktu yang sekarang belum tentu sama seperti
yang akan datang. Jadi di sini kita bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita punya, karena kita tidak mengetahui. Dalam ajaran Buddha juga dikatakan memang kematian itu pasti, namun kita tidak tahu kapan akan terjadi. Jadi di sini kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk selalu menggunakan waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi orang lain. Karena memang kalau kita bisa melihat, ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tapi tidak hanya nama ini banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk yang ditinggalkan? Maka tidak heran juga kita bisa melihat ketika ada orang yang ketika pada saat dia meninggal, banyak orang yang antusias untuk datang ke pemakamannya, mendoakannya bersama. Namun ada pula yang pada saat meninggal, ya biarkan saja, emang gue pikirin seperti itu. Tidak adanya hal-hal yang antusias atau dia tidak banyak orang yang ingin mendoakan dia. Karena apa? Karena pada saat kehidupan dia, pada saat menjalankan kehidupan sehari-hari, menggunakan waktunya hanya hal-hal yang kurang berguna, kurang bermanfaat, hanya bermalas-malasan. Jadi tugas kita bersama di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin untuk bisa menciptakan sebuah karya yang bisa berguna bagi masyarakat pada umumnya di khalayak banyak. Ya, jadi ternyata kita ini berguna. Tanggung jawab kita sebagai manusia yang terutama adalah membuat karya yang enak bagi sesama. Minimal yang terjelek adalah jangan ngerecokin, udah baik ya. Kalau ada yang kerja jangan ngerecokin, udah baik. Tetapi alangkah indahnya kalau kita sendiri juga melakukan hal yang berguna bagi kemaslahatan sesama manusia, karena kemaslahatan sesama manusia ini akan berguna juga bagi kemaslahatan makhluk-makhluk yang lain, dewa dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dan bentuk ini sebenarnya bekerja sama, perputaran manusia, perputaran para dewa ini bekerja sama untuk menuju kepada kesempurnaan, kehidupan lebih baik. Jadi kalau dunia ini lebih baik berarti sukses ya. Manusianya sukses. Oh, kan rasanya semua kan ingin menjadi manusia, dewa pun menjadi manusia, makhluk yang di bawah pun ingin menjadi manusia. Karena memang menjadi manusia itu mempunyai, kan nanti kita lain kali cerita tentang kenapa banyak makhluk menjadi manusia. Demikian Keluarga Dhamma TV tentang tanggung jawab yang memang harus diemban oleh setiap makhluk hidup. Tidak hanya manusia, setiap makhluk hidup mempunyai pengemban sebuah tanggung jawab. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Samanera sudah diperbolehkan untuk merekam di sini. Kita jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.